Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar Hanif di sini. Di video ini saya akan membahas materi matematika peminatan untuk kelas 12 semester 1. Materi ini akan dibagi kepada beberapa episode dan video pembelajaran ini ditujukan untuk santri yang akan belajar tatap muka maupun belajar dari rumah. Nah, untuk episode pertama saya akan membahas tentang materi limit fungsi trigonometri. Materi ini sebenarnya merupakan bagian dari limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Namun di episode kali ini akan dibahas lebih dalam tentang limit fungsi trigonometri. Kita lanjutkan. Limit fungsi trigonometri ini mempunyai beberapa bentuk khusus. Yaitu ada 4 bentuk khusus dari limit trigonometri. Bentuk yang pertama adalah limit dari sin X dibagi dengan X untuk X menuju 0 adalah 1. Kemudian bentuk kedua, limit dari X per sin X untuk X menuju 0 adalah 1. Bentuk ketiga, limit dari tan X per X untuk X menuju 0 adalah 1. Kemudian yang terakhir, limit dari X per tan X untuk X menuju 0 adalah 1. Nah, bentuk khusus limit trigonometri ini semuanya nilainya adalah 1. Nah, dari mana mendapatkan 1? Nanti akan ada pembuktiannya, dan di video ini saya akan membuktikan bentuk kedua dan bentuk ketiga. Silakan disimak. Pembuktian limit X per sin X untuk X menuju 0 sama dengan 1. Pembuktian yang kedua, pembuktian bentuk kedua. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang AB-nya adalah 1, panjang AD-nya adalah 1, dan panjang BC-nya adalah 1. Nah, di gambar ini ada keterangannya, yaitu gambar tersebut terdiri dari segitiga ABD, itu yang ini segitiga ABD, kemudian yang kedua juring ABD, yaitu juring ABD, garis yang ini yang hijau. Kemudian yang ketiga adalah segitiga ABC, yaitu segitiga besar ABC. Nah, kemudian langkah kedua, perhatikan luas bangun tersebut. Maka kita peroleh luas segitiga ABD kurang dari luas juring ABD kurang dari luas segitiga ABC. Nah, di dalam gambar ini luas segitiga ABD kurang dari luas juring ABD, lebihnya adalah luas daerah ini. Kemudian kurang dari luas segitiga ABC, lebihnya adalah luas daerah ini. Nah, kemudian di langkah ketiga, selanjutnya dicari rumus luasnya. Luas segitiga ABD luasnya adalah setengah dikali sin A dikali AB dikali AD. Dengan menggunakan aturan sinus, kita peroleh rumus seperti ini. Karena di dalam aturan sinus itu, untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah setengah dari panjang kedua ruas dikalikan dengan sinus dari sudut yang mengapitnya, sudut yang diapitnya. Dalam hal ini adalah sudut A. Kemudian yang kedua, kurang dari luas juring ABD. Karena juring ini merupakan sebagian dari sebuah luas lingkaran, berarti rumusnya adalah pi dikali R kuadrat. Dalam hal ini R itu adalah jari-jari, dan di gambar ini jari-jarinya adalah panjang AB atau panjang AD, sehingga rumusnya adalah pi dikali AB kuadrat. Karena ini adalah juring, berarti sebagian dari sudut alfa dibagi dengan 360 derajat. Ini rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian luas segitiga ABC, rumusnya adalah setengah dikali panjang alas, yaitu AB, dikali panjang tinggi, yaitu BC.
karena luas segitiga ini melibatkan sudut A semuanya, berarti panjang BC dirubah menjadi AB dikali tan alfa, sehingga rumusnya menjadi setengah dikali AB kuadrat dikali tan alfa. Nah, kemudian disubstitusi nilai-nilai yang ada di gambar ini, sehingga diperoleh setengah dikali sin A dikali 1 karena panjang AB nya 1, kemudian dikali 1 karena panjang AD nya 1, kurang dari 180 derajat. Nilai ini diperoleh dari nilai Pi dibagi 360 derajat dikali A dikali 1 kuadrat, kurang dari 1/2 dikali 1 kuadrat karena panjang AB nya adalah 1, dikalikan dengan tan alfa. Kemudian disederhanakan menjadi rumusnya adalah 1/2 kali sin A dikali 1 kali 1 kurang dari setengah dikali A dikali 1 kuadrat kurang dari 1/2 dikali 1 kuadrat dikali tan A. Kemudian semua ruas ini dikalikan dengan 2 akan menghasilkan sin A kurang dari A kurang dari tan A. Nah, dari sini semuanya dibagi dengan sin A, sehingga diperoleh sin A per sin A kurang dari A per sin A kurang dari tan A dibagi sin A. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 1 kurang dari A per sin A kurang dari cos A. Kemudian dengan pendekatan limit kita peroleh limit dari 1 untuk A menuju 0 kurang dari limit A per sin A untuk A menuju 0 kurang dari limit dari cos A untuk A menuju 0. Kemudian kita hitung nilai limitnya. Limit ini hasilnya 1, kemudian limit dari cos A itu hasilnya adalah 1. Tinggal disubstitusi, A ini sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Nanti diperoleh bentuknya seperti ini, 1 kurang dari limit A menuju 0 dari A per sin A kurang dari 1. Nah, dengan teorema Apit kita bisa peroleh limit dari A menuju 0 dari A per sin A adalah 1. Atau A nya tinggal diganti menjadi X, menjadi diperoleh limit X per sin X dari limit dari X per sin X untuk X menuju 0 adalah 1, atau limit dari sin X per X untuk X menuju 0 adalah 1. Nah, ini adalah pembuktian dari bentuk yang kedua. Kemudian untuk pembuktian bentuk yang ketiga, pembuktiannya cukup simpel. Limit dari tan X per X untuk X menuju 0 sama dengan limit dari sin X per cos X per X untuk X menuju 0. Nah, tan X di sini dirubah menjadi sin X per cos X. Kemudian dengan definisi pembagian kita peroleh limit X menuju 0 dari sin X per cos X dibagi dengan X per 1. Dengan sifat pembagian bentuk ini kita peroleh sin X per cos X dikali 1 per X. Kita susun kembali menjadi sin X per X dikali 1 per cos X. Nah, dengan perkalian dengan limit atau sifat dengan limit, kita peroleh limit dari sin X per X untuk X menuju 0 dikali limit 1 per cos X untuk X mendekati 0. Nah, bentuk yang ini kita sudah peroleh pembuktiannya tadi itu sama dengan 1. Kemudian bentuk yang ini kita substitusikan X sama dengan 0, kita peroleh cos 0 1 per cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Nah, kita peroleh 1 per 1 adalah 1, sehingga limit dari tan X per X untuk X menuju 0 adalah 1. Jadi terbukti. Nah, pembuktian atau bentuk-bentuk seperti ini sangat berguna sekali ketika kalian mengerjakan suatu soal limit trigonometri. Nah, berikutnya saya akan mencoba
menjelaskan penerapan untuk pengerjaan soal trigonometri. Nah, bisa dilihat di sini untuk contoh soal limit fungsi trigonometri. Hitunglah limit dari 1 dikurangi cos 4x per x dikali tan 3x ketika x-nya menuju 0. Cara menjawabnya seperti ini. Limit 1 dikurangi cos 4x dibagi x dikali tan 3x untuk x menuju 0 adalah limit 1 kurangi 2 sin kuadrat 2x dibagi x dikali tan x untuk x menuju 0. Nah, perhatikan di sini cos 4x ini berubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Kita ingat kembali di sini rumus sudut ganda di materi kelas 11. Kalian pernah pelajari bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Nah, cos kuadrat x ini dalam bentuk identitas trigonometri adalah cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Karena sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat x ini berubah menjadi seperti ini. Kemudian karena sin kuadrat x-nya ada 2, kita jumlahkan menjadi bentuk akhirnya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, perlu kalian ketahui bahwa koefisien dari kosinus 2x ini akan berubah menjadi 1 di sini. Jadi bentuknya apabila di sini 2 akan berubah menjadi 1. Kalau di sini bentuknya 4 akan berubah menjadi 2. Nah, kita kembali ke soal. Kita lihat di sini koefisiennya di sini adalah 4 akan berubah menjadi 2 di sini. Nah, sesudah itu tinggal kalian kerjakan 1 dikurangi 1 itu 0 di sini, kemudian negatif dikali negatif menjadi positif, sehingga 2 sin kuadrat 2x kita tuliskan kembali 2 sin kuadrat 2x, bawahnya tetap. Kemudian langkah berikutnya kalian uraikan bentuk kuadrat ini sehingga menjadi 2 dikali sin 2x dikali sin 2x dibagi x dikali tan 3x. Nah, untuk bentuk trigonometri ini sin 2x tan 3x, kita perlu variabel pembantu yaitu 2x, dan 3x. Sehingga di langkah berikutnya kalian tambahkan 2x per 2x untuk variabel yang ini, kemudian 2x per 2x untuk variabel yang ini, kemudian 3x per 3x untuk variabel yang ini. Nah, kemudian bentuknya akan seperti ini. Di langkah berikutnya kalian kelompokkan sesuai dengan variabelnya menjadi 2 dikali sin 2x per 2x, yaitu bentuk yang ini dengan yang ini, kemudian sin 2x per 2x yaitu bentuk ini dengan yang ini, kemudian 3x per tan 3x bentuk yang ini dengan bentuk yang ini. Kemudian sisanya kalian kelompokkan menjadi 2x dikali 2x per x dikali 3x. Yang berikutnya kalian sederhanakan bentuk variabel yang tersisa. X di sini kita bisa coret sehingga berubah menjadi 2 kali 2 per 3. Nah, dari sini kita dengan menggunakan rumus atau bentuk khusus trigonometri kita peroleh 2-nya tetap. Bentuk sin 2x per 2x itu adalah 1 sini. Sin 2x per 2x juga bentuknya adalah 1. 3x per tan 3x itu limitnya adalah 1. Kemudian yang ini menjadi 4 per 3. Tinggal kalian selesaikan 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 per 3 hasilnya adalah 8 per 3. Jadi limit dari 1 kurangi cos 4x dibagi x dikali tan 3x untuk x menuju 0 adalah 8 per 3. Nah, begitulah satu contoh dari pengerjaan soal limit fungsi trigonometri. Semoga kalian paham
Ingat, untuk mempelajari materi ini kalian harus banyak-banyak latihan soal untuk lebih memahami bagaimana cara pengerjaan soal dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar.